adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Tamara. Selamat hari Minggu Kakak Fani. Apa kabarnya Kak Tamara? Kabar aku? Iya dong. Baik-baik aja dong. Kak Fani gimana? Baik, sehat. Asik, puji Tuhan. Kak Tamara, Kenapa, kita sapa adik-adik yuk. Adik-adik, Ayo, ayo. kita sapanya gimana? Gimana? Kayak yel-yel seperti biasa, sekolah Yel-yel. minggu. Tahu nggak? Yang mana ya Kak Perlu Fani? diingatin nggak? Yang mana tuh Kak Fani? Aku lupa. Yang apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Oh itu, Ya, aku tahu, tahu nggak? Ayo. Ayo kita ulang ya. Ya, Kita sapa ya. oke. Hai adik-adik. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Tapi Aduh. udah semangat belum sih Kak adik-adik di rumah? Udah semangat deh Udah kayaknya. dong. Oke, sekali lagi tapi Kak biar lebih semangat. Ayo kita Oke. sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Oke, itu baru semangat. Mantap. Kak, kalau kita mau mulai ibadah sekolah minggu harus sudah mandi, Iya, biar wangi. betul. Harus sudah rapi. Betul. Harus apa lagi? Langsung online. Online buat ibadah Iya, sekolah buat minggu ibadah ya. sekolah minggu. Sebelum kita masuk ibadah, kita harus apa sih Kak Fani? Kita harus berdoa Oh, dulu. berdoa dulu. Siap-siap berdoa dulu. Siap-siap berdoa. Berarti sikap berdoa Ayo, gimana kita Kak sikap Fani? berdoa dulu yuk. Ayo. Lipat tangannya. Tutup matanya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan untuk dapat kami bangun tidur di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, pimpin kami dalam ibadah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oh iya Kak Fani, sekarang kita ngapain? Kita nyanyi Kak. Nyanyi Kita apa ajak adik-adik untuk nyanyi. Nyanyi bareng apa? sama kita. Nyanyi apa? Hati-hati gunakan tanganmu. Oh iya, Gimana? hati-hati gunakan tangan. Ayo. Ayo. Kalau sebelum kita ajak mereka nyanyi, Hah? bangkit berdiri dulu. Ayo adik-adik kita bangkit Ayo. berdiri yuk. Bangkit berdiri dulu yuk. Ayo. Biar semangat, biar Ikutin gerakan kakak, Iya. kakak ya. Biar Kakak Tamara nggak sama Kak ngantuk Fani. lagi, Kak. Betul. Oke. Ya, yuk. Musik. Semangat ya Kak Fani. Ayo. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekali lagi ya Kak. Oke. Kita buat semangat adik-adik yuk. Iya. Semangat ya adik-adik. Lebih semangat biar kita semangat juga ya. Memuji Tuhannya. Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut Kak. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin.
ini masih semangat apa udah lemes? Masih lah. Masih, Iya. aku juga masih semangat. Pasti adik-adik juga masih semangat Kak. Iya, harus semangat dong. Kan Ada mau satu lagu lagi muji nggak? Tuhan. Apa? Ada satu lagu Satu lagi lagu nggak? apa tuh? Oh ada. Apa? Kakak tahu lagu apa? Aku lupa Kak tadi lagu apa? Biarpun gunung-gunung beranjak. Iya, yang lompat-lompat terus goyang-goyang. Iya. Oke, Gimana? berarti masih berdiri adik-adiknya kan? Kayaknya sih masih berdiri. Kita ajak mereka ajak yuk. sebelum dengerin firman Tuhan, Hah? goyang-goyang. Kita Kak. goyang-goyang. Iya. Oh, ya. Kita lompat-lompat. Iya. Oke, siap Kak Tamara. Masih siap Kak Fani, masih semangat? Masih dong. Adik-adik masih semangat? Masih kan? Ah nggak dengar. Adik-adik masih semangat? Masih Kakak. Iya. Oke, kita satu lagu Yuk. lagi ya. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Semuanya tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak, Suaranya. dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil sikap berdoa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam hidup kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8 hingga ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 8 hingga ayat 9. Mari kita buka Alkitabnya, kita dengarkan dengan baik firman Tuhan. Inang akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Inang mau tanya, siapa yang biasanya kalau tiba-tiba mati lampu dan dia berada di kamar sendirian,
dia akan menjerit karena ketakutan. Siapa yang takut dengan kegelapan? Ada yang takut? Iya, pasti semua di waktu masa kecil, termasuk juga Ina waktu kecil, pasti takut yang namanya kegelapan. Kenapa kita takut dengan kegelapan? Ayo, kenapa? Satu, pasti karena kita tidak bisa melihat apapun di sekitar kita. Kita tidak bisa melihat apapun di sekitar kita. Yang kedua, pikiran kita akan memikirkan, aduh siapa nanti yang akan memegang kakiku? Siapa nanti yang akan memegang tanganku? Pikiran-pikiran yang demikian membuat kita menjadi takut di tengah kegelapan. Nah, kita sudah tahu kegelapan memang tidak pernah enak. Kegelapan itu selalu membuat kita berada hidup di dalam ketidaknyamanan. Tetapi kegelapan yang dimaksud daripada Rasul Paulus kepada anak-anak sekolah minggu dan kepada kita semua orang tua adalah kegelapan di mana anak-anak Tuhan tidak bisa melihat apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang hidup di dalam kegelapan, berarti dia masih belum tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, tentu adik-adik yang berada di rumah, kita semua harus disebut sebagai anak terang. Anak terang yang dimaksud adalah berarti dia bersinar, bercahaya, mampu untuk melihat, mampu untuk mendengar, mampu untuk mengerjakan, dan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Karena apa? Di sekitarnya ada terang. Di sekitarnya ada cahaya yang menuntunnya, yang menunjukkannya, yang akan memberitahukannya apa yang harus ia lakukan. Apa petunjuk terang itu di dalam kehidupan kita? Yaitu firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, maka hidupnya akan membuahkan terang bagi siapapun. Senang dong, orang bisa menjadi terang, bisa menjadi cahaya di sekitar, itu luar biasa. Sama itu seperti kalau misalnya mati lampu adik-adik, lalu kita mengambil sebuah lilin dan menyalakannya. Lilin yang kecil tadi sangat berguna dan bermanfaat karena dia memberikan cahaya yang luar biasa yang memberikan kita penglihatan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Rasul Paulus ingin bercerita. Bagaimana sih ciri-ciri anak terang itu? Ciri-ciri anak terang ada di ayat 9. Coba kita baca bersama-sama dengan suara yang tegas, dengan suara yang lantang. Di ayat 9, coba ya. 1, 2, 3. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu orang yang menjadi terang, orang yang hidupnya di dalam terang akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sekarang apa sih contoh berbuahkan kebaikan? Nah, kita sudah lihat beberapa minggu yang lalu, bahkan sudah lama kita melihat bagaimana tayangan adik-adik yang membantu orang tua, ada yang memasak, ada yang membantu adiknya mengerjakan PR, mengajari loh ya, bukan membantu jadi menuliskan loh ya.
Ada juga yang membantu mengepel, membantu mamanya mencuci piring dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan atau perbuatan yang baik. Coba kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak tahu kalau itu adalah pekerjaan yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Keadilan. Keadilan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada anak-anak? Kita harus adil. Siapa yang punya adik dua, dia harus adil dengan kedua adiknya. Siapa yang mau memberikan sesuatu kepada teman-temannya atau adiknya, dia juga harus adil dalam memberikan itu. Tidak boleh pilih kasih. Dalam berteman tidak boleh pilih kasih. Mau itu tinggi, mau itu pendek, mau itu gendut, mau itu kurus, mau itu hitam, mau itu putih, semuanya tidak boleh kita memilih-milih. Karena itu perbuatan yang tidak adil. Dan yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Apa itu hidup di dalam kebenaran adik-adik? Hidup di dalam kebenaran berarti tidak boleh menjadi saksi atau nabi-nabi palsu. Orang yang hidup di dalam kebenaran dia tidak akan memberikan kesaksian yang palsu. Karena dia akan menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, lalu dia akan mengucapkannya sesuai dengan apa yang dia lihat. Tidak menambah-nambah apa yang tidak terjadi. Itu sama artinya dia hidup dalam kebohongan. Contohnya nih, adiknya menangis. Kenapa itu bang? Kak, adik kok menangis? Nggak tahu itu mah. Padahal dia yang ngambil pensil abang. Padahal abangnya yang mencubit. Itu tidak hidup di dalam kebenaran tapi dia berbohong. Sehingga menambah-nambah kalimat, ucapan dari yang tidak sebenarnya terjadi. Nah, adik-adik, kita sudah diajari oleh Rasul Paulus pada saat ini. Kita sudah diingatkan, hidupmu haruslah menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang membawa damai, anak-anak yang membawa sukacita di tengah-tengah hidupmu. Baik di dalam keluarga, lingkungan tetangga, di sekolah, di gereja, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Supaya hidup kita dipenuhi dengan berkat dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami dan anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Biarlah dengan sapaan firman-Mu kami boleh tetap hidup di dalam terang kasih Tuhan. Terlebih anak-anak sekolah minggu. Engkau yang senantiasa memberikan mereka kekuatan, pengertian, akal budi, hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan, cita-cita dan masa depan anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah mereka tetap menjadi anak-anak yang senantiasa dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, kita udah dengarkan khotbah dari Ina Agustina. Iya udah, Iya. udah nggak ya? Aku nggak dengar. Tadi nggak denger? Enggak. Gimana sih nih Kakak Tamara? Nggak Maaf. boleh gitu. Bisa aku males dengerin khotbah. Nggak boleh gitu. Kalau Mendingan denger- tadi aku duduk-duduk, diem aja main. Nggak boleh. Tadi khotbahnya tuh bagus tahu. Emang khotbahnya Untuk kita tentang apa? tentang kebaikan, Terus? keadilan, Terus? kejujuran. Ayo. Itu bagus kan? Buat diri Tamara, buat diri adik-adik juga.
Emang bagus Kak? Bagus dong. Gitu. Kayak kemarin. Kenapa kemarin? Tugas kemarin kita tunjukin gak? Emang ada tugas minggu kemarin ya Kak? Ada dong. Tentang apa Kak minggu kemarin? Tentang kebaikan. Hal baik ya, hal berbuat baik. Berbuat baik. Berbagi ya minggu Berbagi. kemarin? Oh iya berbagi. Gitu. Berbagi sama siapa? Berbagi boleh sama kakak. Sama kakak. Abang. Sama abang. Sama adik. Sama adik. Sama mama. Sama mama. Sama papa. Oh semuanya? Sama opung juga Oh, boleh. Kak Fani berbagi kemarin? Berbagi dong. Sama siapa? Oh ada deh. Sama siapa? Berbagi sama Kak Tamara kan ada. Oh iya. Iya. Kita lihat-lihat yuk. Kita lihat cuplikannya ya. Ini dia. Ini dia cuplikannya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu tidak berbohong, kasih itu tidak mengganggu, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak nakal. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Nah, bagus nggak? Iya hebat-hebat adik-adik. Hebat. Kalian hebat. Jempol buat kalian. Aku 2 jempol. 2 jempol. Ih. Iya. Berbagi mereka ya Kak. Ada yang berbagi roti. Ada yang berbagi bembeng. Ada yang berbagi apa lagi Kak? Wah banyak ya. Banyak. Pinjem mainan ke adik. Sama susu. Susu. Ih baik-baik banget tadi ke sekolah minggu ya. Iya baik-baik adik-adik sekolah Hebat. minggu kita. Berarti sama kayak khotbah tadi ya Kak. Iya dong. Harus Berbuat berbuat baik. baik. Keadilan. Jujur. Dan kejujuran. Dengerin ya Kak. Iya. Tadi maaf ya aku gak denger khotbah. Ih nggak boleh gitu. Iya maaf ya Tuhan, maaf ya jangan diikutin adik-adik. ya kata marahnya kayak gitu. Iya, tapi aku ngeliat yang minggu kemarin Kak, hebat-hebat, Iya kan? adik-adiknya pinter-pinter. Walau di rumah aja belajarnya, Iya. walau tetap di rumah tetap pinter-pinter. Betul. Hebat adik-adik. Kakak, Kenapa Kak Fani? tadi Ina Agustina kan bilang ada kebaikan, Mm-mm. keadilan, dan kejujuran. Iya. Kita perlu nggak kasih tugas buat adik-adik? Wah tugas ya. Tugas. Aku ada ide tugas. Idenya apa kakak? Walaupun tadi aku nggak dengerin, tapi aku ada. Aku bisa menerka-nerka kira-kira tugas apa buat adik-adik. Apa tuh? Seru tugasnya. Tapi beda-beda ya? Beda-beda dong. Iya Orang dong. besar sama orang kecil tugasnya beda-beda. Oke. Iya. Coba kita tunjukin kak. Oke. Nah, Wah. ini loh. Kakak pegang apa tuh? Ini jari-jari. Jari-jari. Aku juga punya jari-jari. Apa? Mau lihat gak? Lihat dong kakak. Mau lihat? Adik-adik mau lihat? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya. Wah, apa ini? Nih, kakak, aku punya tugas buat adik-adik horong besar. Horong besar itu orang kelas besar. berapa aja sih kak? Masih inget gak? Horong besar Besar. itu berarti kelas 1 itu masuk horong besar gak sih kak? Iya. Horong, Masuk ya? Masuk horong besar. Masuk. Berarti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti yang udah sekolah ya? Yang udah sekolah dong. Ih, adik-adik kan udah naik kelas ya kak? Udah dong. Hebat. Hebat Nih, kan? Kalau gitu ini tugas buat adik-adik horong 2 dan horong 3. 3. Tugasnya apa sih? Tugasnya ini, membuat gambar
10 jari tangan. Tadi tentang apa Kak Inang Agustina? Tentang kebaikan, Kebaikan sama hal-hal keadilan, sama kejujuran. kejujuran. Tapi tadi di dalam khotbah tuh ada yang hal-hal buruk juga kan? Nah, Aku dengar iya. dikit-dikit walaupun aku nggak dengar semua sih. Betul. Maaf ya, tapi aku dengar tadi ada hal buruk. Nah jadi tugasnya itu nih ada 10 jari kita kan ada 10. Ada 10. Ada 10 ya? Nah, Jari jari sebelah kanan, itu apa, Kak? nih ini adalah hal baik. Kita tulis hal baik di sini. Oke. Nah contohnya kayak apa sih hal baik? Ada membantu mama, menyiram tanaman, atau apapun yang adik-adik lakukan di rumah Kak. Pokoknya yang baik-baik ya. Yang baik-baik. Nah. Nah yang di sebelah kiri Nah itu tentang apa tuh? itu tentang hal buruk. Hal buruk yang dilakukan adik-adik. Yang kalau kategori malas itu masuk berarti Hal buruk. Kan tadi kayak Inang Pendeta bilang. Berarti yang kayak kata marah malas dengerin khotbah hal buruk dong. Iya. Iya. Berbohong tadi kan. Nah. Takut kegelapan. Itu kan kata Inang tadi kan. Itu Iya. masuk ke hal buruk. Nih tulis deh. 5. Terus ditulis dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Terus dihias deh. Setelah dihias, difoto ke kakak kelasnya. Gitu Kak, untuk horong besar. Dan dikirimkan ke kakak-kakak Iya. kelasnya. Kalau horong kecil ngapain? Nah, untuk horong kecil nih, Heeh. horong kecil yang mewarnai apa aja tuh Kak horong kecil? Pasti Kakak tahu lah, yang imut-imut kecil. Kelas Anak-anaknya. kelas 1 2 tadi di tengah-tengah ya Kak. Iya. Tapi mereka ikut horong besar aja ya. Iya. Berarti kalau horong kecil adik kelas PG, TKA, TKB. Nah, itu ngapain tuh Kak? Adik-adik yang PG, TKA, TKB bikin seperti ini ya gambarnya. Oh, ini jadi tangan. 5 tangan, 5 5 jari. jari. Digambar, terserah mau gambar apapun itu. Dihias. Dihias. Terus dikasih secantik tangkai. secantik mungkin. Terus nanti difoto, dikirim deh ke kakak-kakaknya ya. Iya, dihias yang bagus ya Kak? Dihias yang bagus, yang cantik, terus ditunjukin kayak gini. Iya. Difoto. Kak, kan tadi kalau horong 2 itu belum tentu horong besar juga ya? Berarti kalau adik-adik kelas 1, kelas 2, bisa kelas 1 bisa kali buat gambar gitu juga ya? Kelas 1 boleh kok. Boleh. Tapi kalau yang udah bisa menulis nggak apa-apa. Iya. Ikut boleh. aja kayak gitu, orang Iya, besar. Iya. Iya. Diwarnain sebagus mungkin juga ya. Terus dikirim ke kakak kelasnya. Oke. Kak, ada batas waktunya enggak? Ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Sekarang berubah batas waktunya Kak. Hari apa aja Kakak? Terakhir dikumpulkan Uh-huh. hari Selasa. Selasa. Iya. Lewat dari hari Selasa. Mohon maaf ya adik-adik. Nggak Kalau diterima gambarnya lagi. nggak dimunculkan. Jadi Ya. hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Oke? Nah, masih ada waktu tuh. Iya, buat nyias-nyias ya Buat Kak. hias-hiasnya. Oke. Oke. Jangan lupa ya demikian adik-adik. tugasnya. Jangan lupa ya. Ya, Oke, udah selesai Kak Fani, tugas. udah selesai. Sekarang kita mau Kumpulkan persembahan dan kita nyanyi. nyanyi. Kita mau yang terakhir. menutup ibadah kita. Menutup ibadah. Jangan lupa ya adik-adik, kita angkat satu lagu pujian. Mata Mata, Tuhan, Tuhan melihat. melihat. Sambil mengumpulkan persembahan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.